Sebelum masuk ke sana mungkin gini, supaya beritanya lurus di masyarakat. Kemarin memang diisukan seolah-olah Bapenda itu capaian targetnya di tahun 2020 itu hanya 80%. Makanya kami dipanggil oleh Komisi 2 untuk menjelaskan itu. Jadi saya sampaikan di sana bahwa capaian kita itu justru 104,20%. Jadi walaupun di masa pandemi kita masih bisa survive. Dan ini kebetulan saya juga survive juga dari surprise dari teman-teman DPRD Kukar itu kemarin berkunjung ke saya. Kebetulan dia dari berkunjung ke Depdagri tentang kaitannya dengan pandemi ini, justru disarankan silahkan berkunjung ke Bapenda Balikpapan dan Bontang. Dua kota ini dia bisa menghadapi pandemi dengan baik. Capaian target anggaran 2020 itu mencapai 104,20%. Jadi ada, kalau nominalnya itu lebihnya itu 4.029.267.381,55 sen. Jadi sekali lagi tidak benar kalau dianggap tidak tercapai targetnya. Ya, jadi kalau yang tidak tercapai, saya tanda ini. Restoran tercapai, oke, 115% capaiannya. Yang tidak tercapai hiburan hanya 88%. Kemudian yang tidak tercapai lagi pajak bumi dan bangunan, PBB tidak tercapai. Tetapi capaian targetnya sudah melebihi tahun sebelumnya. Tahun 2019 itu hanya 36 miliar, tapi tahun 2020 target kita naikkan menjadi 40 miliar. Ternyata capaiannya hanya 38 miliar 544 juta 654.324 rupiah. Jadi hanya 96,36%. Dikit aja Pak. Ya. Kurangnya 1,4 M. Kendalanya apa sih Pak? Pertanyaannya kenapa? Nah, ini. Di masa pandemi itu yang pertama, sekali kalau bandingannya dengan 2018 sudah lewat, sudah tercapai, sudah lebih, ya sudah hampir 2 M lebihnya. Tapi kalau dibandingkan target kita tidak tercapai, kenapa? Ternyata banyak yang sudah dijadikan pasum, salah satunya sudah menjadikan pasum, sudah dibeli pemerintah jadikan pasum. Ini kita nggak bisa tagih kan, dari kita validasi ternyata memang sudah menjadi pasum. Kemudian ada beberapa perusahaan yang kita prediksi dia sudah bayarnya di 2020, ternyata malah di 2019. Contohnya kita lagi bicara PT Unit sekarang. PT Unit itu ternyata tadinya bayar juga atas nama masyarakat. Nah, sekarang udah keluar ada 96 hektar itu atas nama PT Unit. Insya Allah di bulan-bulan ini akan dibayar untuk tahun pajak pertamanya mereka. Jadi gini kalau masalah refinery kilang ini memang jadi isu yang strategis ya. Jadi memang di pemerintah pusat sendiri belum begitu kompak. Saya lihat belum begitu kompak. Daerah itu tugasnya satu, menyiapkan RT RW. Sudah siap toh, sudah diketok dewan kan, sama-sama eksekutif sudah dewan. RT RW ini sudah oke. Nah kemudian perizinan kita mudahkan semua, istilahnya kan begitu. Tidak ada yang mempersulit perizinan karena kita mendapat panji-panji gubernur kan, perizinan kita ini luar biasa. Kemudian tugas pemerintah daerah itu bukan membebaskan lahan, Nah dari sisi NJOP sekarang itu kan harus kepastian hukum namanya. Kalau dulu di sana hanya Rp20.000 per meter, karena kajian dari strategis dari Universitas Mula Warman, arahan dari BPK dan dari Konsultan KPK harus dievaluasi NJOP kita, maka kita
evaluasi menggunakan Olmul. Nah, hasilnya kita naikkan menjadi paling rendah. NJOP di Bontang Lestari Rp106.000. Itu paling rendah. Untuk maksimalnya Pak? Maksimalnya itu kalau di maksimal di sana itu 285. Belum masuk di daerah industri. Kalau dari industri lain lagi. Industri tapi dari area. Harga itu kira-kira sesuai nggak Pak untuk peruntukan daerah industri? Karena misalnya, apakah itu tidak memberatkan para pemodal ini misalnya? Oke, sekarang kita masuk tugasnya investor. Tugasnya investor itu modelnya kan, ini kan kalau refinery itu bukan uang kecil. Refinery itu negara kita nggak punya duit. Kenapa dibuat refinery? Refinery itu urusannya kerjasama kontrak karya yang panjang waktunya itu 25 tahun sampai 30 tahun. Dan kita nggak punya duit. Indonesia nggak punya duit. Indonesia nggak punya duit. Kalau sampai saya buka di sini, saya harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan itu, APBN kita itu pendapatannya 1.900 triliun loh. Belanja kita 2.200 triliun. Ini sumber final dari Kementerian Keuangan. Saya dari mana? Sampai hitung sendiri dari mana dapatnya kalau nggak utang. Nah, sekarang mau investasi jumlahnya triliunan, ratusan triliun. Dari mana duitnya? Nah, artinya apa? Ini akan diserahkan murni ke investor. Investor itu dia nyiapkan dana, termasuk pembebasan lahan. Nah, kendala utamanya bukan di lahan, sebenarnya lahan itu udah siap. Ada dua, lahan yang bekas PT Badak itu yang punya Pertamina, tentu dia harus berjanjiannya dengan Pertamina. Kemudian ada lahan yang memang disiapkan dengan RT RW kita itu silahkan dibebaskan. Silahkan dibebaskan. Jadi tugas kita itu sampai di situ saja. Nah, untuk masukkan investor itu ada timnya di pusat, ada Pertamina, ada yang lain-lain.